wasallam dengan berkat perjuangan beliau lah yang telah bersusah payah mengeluarkan umatnya dari alam zulmat atau dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan sinar iman dan Islam sebagaimana yang telah kita nikmati pada saat sekarang ini. Tema kita pada pagi hari ini menyongsong atau menyambut bulan suci Ramadan. Karena beberapa hari lagi kita sudah tidak terasa akan memasuki bulan yang agung untuk bulan suci Ramadan. Sebelum kita mulai, mari kita buka kajian kita dengan baca Al-Quran. Semoga sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan kita Al-Mukarram Kiai Haji Tengku Zulkarnain memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita. Dan juga Al-Fatihah kita khususkan buat kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Semoga mereka semua diampuni dosa-dosanya dan juga diterima segala amal kebaikannya serta ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Dan juga mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang dililit hutang, semoga Allah berikan kemampuan untuk melunasi hutangnya. Dan juga mungkin ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang belum memiliki keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga mungkin ada saudara-saudara kita yang belum mempunyai jodoh, semoga Allah memberikan jodoh yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Tengku Zulkarnain, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'anil niran. Baginda Rasul bersabda, siapa yang berbahagia, bergembira menyambut datangnya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Haji keluarga yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ustadz Effendi, Haji Effendi, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salam dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah lewat separuh. Ini satu nikmat dari Allah SWT. Rajab adalah bulan haram. Jadi bulan haram itu kata Nabi ada 4. Al-Quran menuliskannya dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri 'indallahi, sesungguhnya di sisi Allah
bilangan bulan itu adalah 12 syahrul. Ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. 4 diantaranya dari 12 bulan itu adalah bulan haram. Haram itu artinya agung, bukan dipegang berdosa, bukan. Yang pula nanti Masjidil Haram, kamu tadi pegang cincinnya, ya berdosa kamu, ini masjid haram, nggak boleh disentuh, bukan. Haram itu artinya agung. Jadi bulan haram, bulan yang agung. Masjid Al-Haram, masjid yang agung. Masjid Haram, masjid yang agung. Bulan haram, bulan yang agung. Mahram, orang Indonesia sering bilang muhrim. Salah. Ini muhrim saya, bukan. Kalau wanita yang haram dinikahi, ibu kandung, nenek kita, anak kita, ponakan kita, itu namanya mahram, bukan muhrim. Asal kata haram, mahram adalah orang yang haram mengkawini orang yang agung. Kalau muhrim itu asal katanya ihram. Orang pakaian ihram, laki-laki pakai apa itu, sarung aja putih atas bawah kan. Nah, pakaian ihram itu orang yang berpakaian ihram itu disebut muhrim. Ini bukan ini muhrim saya, ini bukan muhrim saya. Salah, bukan muhrim. Harusnya bilang apa? Mahram. Ini bukan mahram saya, atau ini mahram saya. Gitu. Asal kata haram. Kalau asal katanya ihram, orang yang berpakaian ihram itu disebut muhrim. Sepaham ya? Karena orang Indonesia ini kan banyak salah. Karena nggak ngerti bahasa Arab kan, dengar-dengar aja. Dengar. Jadi haram itu artinya agung. Minha arba'atul hurum. Hurum jamak, bentuk jamak dari haram. Jadi 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram. Di Quran tidak disebutkan namanya. Ada 4 bulan haram dan titik. Nah, sahabat nanya sama Nabi, bulan haram itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, salasa mutawaliyat wahid munfarid. 4 bulan itu yang haram itu adalah 3 berturut-turut, 1 terpisah sendirian. Yang mutawaliyat itu yang berturut-turut adalah Muharram, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu urutannya begitu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram itu bulan 1. Bulan 1 Muharram. Kalau bulan Dzulqa'dah itu bulan 10. Bulan 11. Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Muharram bulan 1. Berturut-turut. Baru yang berpisah itu Rajab. Rajab itu terpisah antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Disebut bulan Rajab. Rajab itu artinya mulia. Jadi kalau ada Pak Haji Rajab itu Bapak Haji mulia. Jadi kalau ayo kita mengadakan acara Rajaban, maksudnya pemuliaan terhadap bulan haram, bulan agung. Mari masuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu 4 bulan. Dia berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ibu-ibu hafal nggak bulan-bulan Islam itu, bulan-bulan Hijriah? Nggak hafal. Alah sama anak TK. Anak TK apa? Saya lihat anak TK dinyanyikannya. Oh, rupanya supaya apa dinyanyikan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan Hijriah
supaya dia hafal. Jadi anak SD-nya juga gitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan Hijriah supaya dihafal. Terus anak-anak ini cepat dihafal. Nyanyiin. Ibu-ibu boleh tuh nyanyiin. 3-4 kali sudah hafal. Malu juga kita ada hafal. Januari apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, November, Desember. Hafal. Bulan Hijriah nggak hafal. Padahal bulan Hijriah disebut di Quran 12 bulan. Hanya saja namanya tidak disebut. Ketika Nabi ditanya bulan haram itu apa aja, Nabi sebut 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab yang terpisah sendiri. Kalau bulan haram ditulis di Quran pangkatnya, bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat atau wahai 36. Kalau Ramadan ditulis namanya, tidak ditulis pangkatnya. Kalau bulan haram ditulis pangkatnya, bulan-bulan agung. Namanya Nabi yang kasih tahu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau Ramadan terbalik, namanya Allah tulis. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu bulan Ramadan diwajibkan kamu puasa, yaitu di bulan Ramadan, di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Allah sebut namanya Ramadan. Pangkatnya nggak sebut. Giliran pangkatnya Ramadan Nabi yang sebut. Memang selalu begitu. Kalau bulan haram pangkatnya Allah yang sebut, namanya Nabi yang kasih tahu. Kalau ini Al-Quran menyebutkan namanya bulan Ramadan, tapi pangkatnya Al-Quran tidak sebut, Nabi yang beritahu. Kata Nabi, qad ja'akum syahrun 'azim, syahrun mubarak. Atau dalam hadis lain, qad ja'akum syahrun 'azim mubarakah. Telah datang kepadamu satu bulan yang azim, yang agung, mubarak, penuh dengan barokah. Yang beritahu Nabi, tapi namanya Allah tulis. Kalau sudah Allah tulis di Quran, pasti hebat. Nah itu bulan haram ditulis di Quran, pangkatnya pasti hebat. Bulan Ramadan ditulis namanya di Quran, oh pasti hebat. Sebab sesuatu yang ditulis di Quran tidak mungkin tidak hebat. Tidak mungkin tidak hebat. Misalnya apa? Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 4 Allah sebut. Wattini waszaitun, demi buah tin dan zaitun. Zaitun 6 kali disebut, tin sekali. Ada profesor Jepang sekarang meneliti, ternyata siapa makan buah zaitun 6 ditambah dengan 1 buah tin setiap harinya, maka dia akan disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dan profesor itu masuk Islam. Dia hanya baca di Quran. Kenapa di Quran zaitun itu ada 6 sekali disebut dan tin hanya sekali. Dan saya waktu di Spanyol sarapan pagi itu kecapnya itu zaitun. Jadi ada 1 botol zaitun. Jadi kalau kita sarapan pagi disiram itu zaitun, minyak zaitun. Dan ternyata saya baru dapat ada seorang dokter ini mimpi, dia dokter sedang di Mekah dan dia sudah amalkan. Dia diberitahu bahwa minum zaitun itu pagi hari. Saya selama ini minum zaitun malam sebelum tidur, karena sudah saya balik pagi hari. Jadi bangun pagi subuh, kadang-kadang sebelum sholat subuh saya sebelum masjid atau pulang dari masjid, saya minum itu air minyak zaitun 2 sendok. Kalau langsung ya enak menurut saya campur aja sama madu pahit atau teh. Tapi jangan panas, itu tak boleh dipanaskan. Itu dimasak jadi bisa jadi racun. Jadi saya seperti emas, kata Allah dalam Quran surah An-Nur, seperti emas. Memang saya letakkan air teh itu
siramkan 2 sendok zaitun, aduk-aduk gitu, ternyata dia nggak mau bersatu kan dengan teh. Dia di atas itu kayak emas gitu, kuning bersih kayak emas. Minum, hasilnya apa? Tidak ngantuk pagi itu. Biasanya kalau orang-orang seumur saya ini kan pagi itu ngantuk. Saya memang tidurnya pagi, jam 7 saya tidur lagi sampai jam 9 saya tidur. Ternyata minum zaitun di subuh hari tidak ngantuk. Nah, ditulis di Quran wattini wa zaitun, demi buah tin Allah bersumpah dan demi buah zaitun. Itu kenapa disebut? Pasti hebat. Hebatnya apa? Ketika terjadi banjir Nabi Nuh, Jazirah Arab itu tenggelam. Karena perahu Nabi Nuh itu mendaratnya di Mastawat Alal Judi, mendarat di atas gunung Judi, 4.000 meter di atas permukaan laut. Berarti kan banjirnya lebih tinggi dari itu toh. Banjir. Sekarang perahunya ada. Kalau ibu buka di YouTube sudah ada. Di bukan sudah ada. Perahu di atas gunung Ararat. Jadi kalau di dalam kitab Taurat namanya gunung Ararat. Orang Arab menyebutnya Judi, gunung Judi. Besar gunungnya, di tengah gini naik itu. Nah, di tengah-tengahnya ada perahu, panjangnya 150 meter, terbuat dari kayu dan sudah diperiksa kayunya oleh arkeolog. Ternyata kayunya dari Jawa Timur, kayu jati. Kayu jati dari Jawa Timur. Jangan-jangan Nabi Nuh orang Surabaya. Begini Bu, semua Nabi disebut dari mana? Nabi Yunus dari Turki, Nabi Isa dari Palestina, Nabi Musa dari Mesir, Nabi Ibrahim dari Mesopotamia, ya kan? Nabi Muhammad dari Mekah. Semua Nabi disebut, kecuali Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak disebut. Nabi Idris dari Mesir, orang Mesir menyebutnya Dewa Osiris. Bisa jadi Nabi Nuh juga minimal Ampel lah ya. Ramadiun. Karena begini, Indonesia ini kan Nabi Adam turunnya di Indonesia. Kalau dalam hadis kan disebut unzila bil Hindi. Nabi Adam itu turunnya di India. India itu dari mulai Pakistan sampai Filipina, India semua. India semua dulu kan disebut, kita ini India juga, India belakang, India Belanda. Kita kan disebut India Belanda. Tulisannya Hindi. India itu pun tulisnya Hindi. Unzila bil Hindi, pakai H. Bil Hindi. Cuman orang Inggris nggak bisa bilang Hindi, dia bilangnya Indian Ocean, pakai I, India. Sebetulnya India. Orang bahasanya itu bahasa Hindi. Bahasanya bahasa apa? Hindi. Negaranya Hindian. Cuman orang Inggris gak bisa bilang Hindia, bilangnya Indian. Ya sana. Hour, jam, tulisannya kan pakai H, hour, tapi bacanya apa? Hour. Orang Inggris gak bisa bilang H pada awal. Gak bisa. Jadi karena gak bisa dia bilang H pada kalimat awal, maka berubah jadi Hamzah jadi A, hour. India, padahal sebetulnya ada H-nya di situ. Nah, kata Nabi Adam itu turun di India. Orang menyebutnya Indianya Pulau Serendip. Pulau Serendip itu pulau penghasil emas. Orang-orang dulu mencari emas, disesat-sesatkan orang. Dari mana Pulau Serendip? Serendip mana? Itu Sri Lanka. Dicari-cari di Sri Lanka mana ada emas. Sri Lanka cuma ada batu yang biru itu, batu cincin yang biru, Blue Sapphire. Blue Sapphire. Sampai sekarang kalau mau cari safir memang di Sri Lanka. Tidak ada tempat lain payah. Safir itu adanya di Sri Lanka. Di ubek-ubek Sri Lanka nggak ada emas. Karena ini penyesatan. Orang dulu kan kalau tahu tempat kan disembunyikan supaya orang lain nggak bisa nyari. Sebenarnya Pulau Serendip itu Pulau Suwarna Dwipa, itu Pulau Sumatera. Pulau Emas itu Pulau Sumatera. Sampai sekarang kan Sumateranya masih disebut Suwarna Dwipa, Pulau Emas.
Kalau Jawa, Jawa Dwipa, Pulau Padi nggak ada emas di Jawa. Sumatera paling banyak emas, Pulau Ser itu emas semua. Pemerintah Aceh aja nggak ngasih digali, nanti nasibnya kayak Papua. Kita masih tahan aja, nggak boleh. Sampai orang Indonesia